Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Faratina. Saya akan menjawab pertanyaan ujian Vertebrata Air kelas 01. Yang pertama itu, peran vertebrata air dalam bidang kelautan, budidaya perairan, dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Vertebrata air seperti moluska, crustacea, dan cnidaria memainkan peran penting dalam berbagai bidang perairan. Kelautan. Yang pertama itu bidang kelautan. Vertebrata air berperan sebagai bagian dari rantai makanan laut. Misalnya crustacea kecil seperti krill menjadi makanan bagi banyak spesies ikan, burung, dan mamalia laut. Mereka juga berfungsi sebagai bioindikator kesehatan ekosistem laut. Contoh kasusnya itu krill di Antartika mendukung populasi hewan besar seperti paus biru, anjing laut, dan penguin. Bidang yang kedua itu budidaya perairan atau aquaculture. Beberapa spesies vertebrata air dibudidayakan secara komersial untuk makanan manusia. Moluska seperti kerang, tiram, dan siput menjadi sumber protein yang penting. Contoh kasusnya itu budidaya tiram di banyak pesisir pantai tidak hanya menyediakan sumber pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas air melalui proses penyaringan alami. Bidang yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya perikanan. Banyak vertebrata air seperti udang dan kepiting menjadi komoditas penting dalam industri perikanan, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Contoh kasusnya itu perikanan udang di pesisir Asia Tenggara menjadi salah satu sektor ekonomi yang bernilai tinggi bagi negara-negara seperti Indonesia dan Thailand. Soal yang kedua, faktor yang mendasari pembagian subfilum atau kelas pada filum Protozoa, Rotifera, dan Coelenterata. Protozoa, pembagian dalam filum Protozoa didasarkan pada alat gerak dan cara mereka makan. Faktor lain termasuk bentuk tubuh, habitat, dan siklus hidup. Contoh kasusnya itu ada amoeba, kelas Sarcodina, bergerak menggunakan Spedopodia, sementara Paramecium, kelas Ciliophora, menggunakan silia. Sedangkan rotifera, pembagian kelas pada rotifera sering didasarkan pada bentuk tubuh, struktur mulut atau trofi, dan adaptasi lingkungan. Ada juga perbedaan berdasarkan siklus reproduksi, seperti rotifera yang memiliki tahapan reproduksi aseksual dan seksual. Contoh kasusnya itu Brachiosaurus, kelas Monogonanta, merupakan rotifer yang memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan. Yang ketiga, Coelenterata atau Cnidaria. Kelas dalam Coelenterata dibedakan berdasarkan tipe siklus hidup atau medusa atau polip, jenis reproduksi, dan struktur tubuh. Contoh kasusnya itu ada Hydra, kelas Hydrozoa, hidup dalam bentuk polip, sedangkan ubur-ubur kelas Scyphozoa terutama berada dalam bentuk medusa. Soal yang ketiga, mekanisme adaptasi filum Rotifera terhadap perubahan lingkungan. Rotifera memiliki mekanisme adaptasi yang fleksibel, terutama untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak stabil. Yang pertama itu ada reproduksi. Banyak spesies rotifera bereproduksi melalui partenogenesis, yaitu reproduksi aseksual tanpa fertilisasi. Dalam kondisi lingkungan yang baik, mereka berproduksi aseksual, tetapi ketika kondisi memburuk, mereka dapat menghasilkan individu aseksual dengan memungkinkan adanya pembentukan telur dorman yang tahan terhadap kondisi ekstrim. Yang kedua itu ada kemampuan dormansi. Rotifera dapat menghasilkan telur dormar yang dapat bertahan di lingkungan yang keras seperti kekeringan atau suhu ekstrim. Telur ini bisa tetap inaktif hingga kondisi lingkungan kembali mendukung. Yang ketiga itu ada mikrohabitat. Beberapa rotifera dapat hidup di lingkungan yang ekstrim seperti di air dengan kadar garam tinggi karena kemampuan mereka untuk beradaptasi secara fisiologis. Soal yang keempat, manfaat positif dan dampak negatif organisme dari filum Coelenterata bagi lingkungan perairan. Manfaat positifnya yang pertama itu pembentuk ekosistem. Yang kedua, penyaring air. Kalau dampak negatifnya itu yang pertama ada sting atau sengatan. Yang kedua ada ledakan populasi ubur-ubur. Hanya ini yang dapat saya jawab pertanyaan dari ujian vertebrata air. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.